atlet Indonesia itu senang jadi selebritis, nggak mau belajar. Mau belajarnya? Tahun 2014 sepak bola Indonesia seperti apa? Sudah dapat kalah, ilmunya nggak dapat. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Toyes Jenggo di Toyes Podcast. Kali ini bintang tamu saya, beliau ini, banyak banget kebiasaannya. Kaitannya sama olahraga, ya. Ada sepak bola, terus ada panjat tebing, tapi juga bisa ngurusin musik. Selamat malam, Pak. Malam. Sehat nggih, Pak nggih? Alhamdulillah. Oke. Nah, ini teman-teman, Pak Timbul ini dari saya kecil itu sudah sering banget ketemu di banyak tempat gitu. Sebenarnya Pak Timbul ini siapa gitu, Pak? Boleh dilepas nggak? Lepas ini karena prokes ya. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman, selamat malam Mas Toyes. Kalau saya harus ngoreksi diri saya susah ya, gimana ya? Ya intinya karena saya senang organisasi aja. Dari awal itu saya senang berorganisasi, jadi mungkin ada semangat lah. Jadi kalau adrenalin itu tambah kalau ada di ruang baru. Oke. Dari dulu saya tahunya kan Unsu, ternyata bukan ya Pak ya. Dari Unwiku malah. Saya tahunya dari Jagra gitu. Bukan ya Pak? Bukan. Karena kebetulan tempat nongkrong saya dulu. Okay. Karena mobile bahasa itu ya Pak, mungkin dari situ. Ya, think globally, act locally. Dari muda udah sangat mobile berarti Pak. Iya. Kesukaannya nomaden kayak orang-orang purba itu Pak. Berburu dan meramu. Karena saya besar di pecinta alam mungkin. Jadi kayak benar ya tadi saya sering pindah-pindah kos, ikut kos. Oke. Padahal rumah saya di Rempoah, Batu Raden. Ya. Tapi nggak pernah pulang. Jadi selama sekitar dari 92 sampai 2000-an lah. Oke. Jarang pulang rumah malah. Saya mulai dari Pak? Musik yang saya tahu dulu. Apakah memang pemain band dulunya jenengan? Band Jornabai. Itu ya satu kecelakaan saja sebenarnya. Kecelakaan yang manis gitu. Jadi dulu saya itu nongkrong di sebuah warteg namanya. Warteg itu di depan Visip Unsud. Ada warung makan namanya warteg, itu memang warteg. Saya sering nongkrong di situ. Kebetulan para pendiri Loce ini kan sebagian besar mahasiswa Unsud dan Visip. Iya. Nah, waktu itu lagi kebingungan karena pendiri-pendiri ini mau lulus. Hengkang. Mau lulus. Ya, banyak sudah lulus mau hengkang. Dalam satu hal posisi bingung, ini band ini mau seperti apa. Waktu itu juga sudah punya kontrak dengan Dinasti Hotel. Waktu itu masih Dinasti Hotel. Dinasti Hotel belum. Ya, belum sekarang. Ya? Belum. Okay. Dan di Cis Cafe juga sama. Ya, Cis Cafe tapi waktu masih kecil. Waktu itu sebuah tantangan sebenarnya. Karena posisi saya orang olahraga. Saya dapat tantangan baru nih. Apa nih musik? Oke. Kalau boleh tahu, saya nggak tahu soal musik, nggak tahu soal alat-alat musik, nyanyi nggak bisa. Basic di musik nggak ada. Basic nggak ada sama sekali. Okay. Tapi waktu itu saya bilang, oke, yuk kita bantu manajerial. Manajerial aja. Sampai akhirnya saya bisa bertahan sekitar 5 tahunan. 5 tahun untuk manajemen. Ya, dari mulai band mau bubar sampai akhirnya bisa manggung dari Jakarta sampai waktu itu terjauh Pati. Basicnya saya sebenarnya kontraktor juga. Itu yang secara finansial itu. Ya, nah itu yang sebenarnya orang nggak paham di sana. Basic sebenarnya kontraktor, pemborong lah ya. Oke. Tapi pemborongnya juga palu gada. Fisik, pengadaan kayak gitu, sama kayak gitu. Lebih dulu mana jenengan itu terlibat di olahraganya? Bola atau panjat tebingnya? Jelas panjat tebing dong. Panjat tebing ya? Ya, karena saya dulu masuk di Kupala tahun 93.
Wikupala itu berarti Wijaya Kusuma Pecintalam. Pecintalam. Ya, Oke. kebetulan saya kan kuliah di Teknik Unbiku. Teknik Unbiku. Saya masuk Wikupala, saya masuk kuliah 92, cuma masuk Wikupalanya 93. Oke. Di Wikupala saya mengambil spesialisasi panjat tebing, dulu rock climbing. Rock climbing. Nah, kemudian saya sama beberapa senior disuruh bantu namanya klub Target. Itu klub panjat dinding. Dulu itu namanya panjat dinding. Oke. Bukan panjat tebing ya. Belum. Jadi FPTI itu baru lahir 9 berapa ya jadi belum masif FPTI. Nah, itu masih nama panjat dinding. Nah, kita sering ikut lomba. Sering lomba di mana posisi saya waktu itu nggak jelas. Saya itu atlet, pelatih atau manajer. Oke. Karena setiap kali lomba yang bawa saya misalkan. Ya. Posisi saya di sana saya sebagai manajer, sebagai pelatih. Peserta juga. Pernah jadi peserta. Tapi saya merasa saya nggak cocok nih jadi atlet. Ya. Makanya saya lebih banyak bicara tentang manajerial sama kepelatihan. Oke. Alhamdulillah tahun 99 saya dipilih jadi pelatih panjat tebing Jawa Tengah untuk PON 2000 di Surabaya. Surabaya. Berarti bermulai karir profesionalnya di situ berarti, Pak? Ya, di panjat tebingnya. Oke. Termasuk kepelatihannya juga. Ya, di benar. situ, Karena ya? syarat menjadi pelatih kan harus punya lisensi. Betul. Kebetulan waktu itu ada sebelum PON itu KONI Jateng ada semacam apa ya untuk sertifikasi pelatih lah. Oke. Dari nasional ya kita ikut. Waktu itu tahun 2000 belum ada apa istilahnya literatur atau kalau sekarang kan internet ya. Ya. Kita enak mau download Data, apa informasi data gitu apa ya. enak gitu. Wah program apa yang bisa membandingkan ada. Ya. 2000 nggak ada dulu. Saya masih ingat saya minta tolong teman untuk download. Isinya bahasa Inggris. Ya. Waduh. Ya namanya Udin itu yang suruh alih bahasa. Namanya Udin. Nah, itu yang sering minta tolong. Jadi untuk panduan saya untuk melatih. Ya. Jadi belum banyak literatur. Otodidak lah bahasanya, Ya. otodidak. Walaupun sebenarnya ya semua problem sama. Karena rata-rata pelatih ini basicnya biasanya sarjana olahraga. Mungkin saya nyeleneh juga. Nah. Kalau dengan cara kepelatihan sekarang harusnya kan lebih mudah tuh, Pak. Sisi mana, Pak, yang mungkin perlu digalinya? Nggak mau belajar. Mau belajarnya. Contoh gini, saya mengilustrasikan Olimpiade 92 ya, Barcelona ya. Ya. Olimpiade 92 Barcelona. Waktu itu pertama kali bulu tangkis dipertandingkan. Oke. Ya. Waktu Alan sama Susi emas kan. Mas. Oke. Spanyol sebagai tuan rumah menolak sangat keras. Kenapa? Karena dia nggak punya atlet bulu tangkis. Nggak punya sama sekali. Jadi dia pikir ngapain saya ngasih emas untuk negara lain. Ya. Oke. Kan gitu. Waktu itu penontonnya luar biasa. Pokoknya sampai kemungkinan bisa terpental waktu itu. Nggak di pertandingan bulu tangkis karena dianggap ini akan memberi medali ke tuan Indonesia misalkan. Ya, gitu loh. Cuma mungkin karena lobby-lobby akhirnya bisa dipertandingkan. Tahun 92 juaranya Susi Alan mengawinkan ya emas kan. Ingat 92. Oke. 2014 Spanyol punya juara dunia perempuan bulu tangkis. Mereka sudah punya ya. 2014 juara dunia itu lahirnya 93. Setahun setelah Olimpiade. Tahun 2014 sepak bola Indonesia seperti apa? Sama nggak dengan Spanyol? Ya. Komparasinya kan jelas ini. Ya. Iya kan? Orang Spanyol dari nggak punya atlet. Mereka bisa mencetak. Iya, 14 tahun kemudian dia bisa punya juara dunia. Ya. Nggak punya atlet loh. Ya. Iya kan? Indonesia berapa ribu klub yang ada di Indonesia? Ya. Berapa ribu? Karena tadi Banyumas saja mungkin bisa 200-an satu kabupaten. Ya. Sekarang sampai mana sepak bola Indonesia? Ya. Kan gitu kan? Jadi prihatin aja ya, Pak. Nah, iya. Jadi ada apa kan gitu. Nah, ini yang ya karena nggak mau belajar. Sama lebih gampang apa?
apa ya Pak? Instan. Ya, instan. Ya. Nggak mau. Contoh Porpro sering beli atlet PON, yang penting dapat emas, ngambil atlet daerah lain. Gitu. Dan ini negara lain nggak seperti itu. Mereka akan sangat kuat untuk mengunci atlet di klub-klubnya masing-masing. Ya. Jadi kembali lagi ini manajemen di klubnya juga. Ya. Ketika di bola juga sama, Pak. Larinya karena melihatnya juga. Basically hanya di manajemen sebenarnya. Okay. Makanya di luar negeri kan pelatih, manajer. Kan gitu. Pelatih, manajer kan gitu. Ya. Kalau dulu kan pelatih hanya pelatih. Ya. Coach saja gitu. Ya. Sekarang enggak. Coach itu ya manajer. Okay. Dia mengolah semuanya lini dari teknis sampai non teknis. Ada posisi Pak, jenengan berarti Pak di bola. Kebetulan saya sekarang dipercaya sekretaris umum Persibas. Persibas Banyumas. Ya, Banyumas. Bola kan di Indonesia minatnya luar biasa lah. Iya. Nah, tapi kenapa kok gimana nun sewunya melempem, mungkin bisa dari kacamatanya seorang Pak Timbul gimana? Ya sekali lagi ini masalah pembinaan. Pembinaan ya. Blueprint yang nggak jelas. Dari mulai klub sampai ke tingkat pusat PSSI-nya. Tidak ada sinkronisasi menurutnya gitu loh. Jadi semua jalan sendiri-sendiri. Sehingga pada saat naik ke jenjang selanjutnya tidak ketemu. Karena ada kekosongan proses itu. Contoh dari usia dini, usia berapa nanti begitu ada multi event dia akan terputus lagi. Ganti orang lagi gitu. Itu manajemennya. Jadi non teknisnya lebih banyak ya media juga berpengaruh. Media, disiplin atlet, disiplin pelatih, semua jadi satu. Media yang gimana Pak? Atlet Indonesia itu senang jadi selebritis. Oke. Ya, menurut saya atlet ya atlet, selebritis. Ya. Ini ya satu hal yang sebenarnya coba di Panjat Tebing juga sama direformasi loh. Oke. Jadi contoh kasus gini, misalkan berapa kali sih kita selalu kalah dengan pihak luar misalkan. Misalkan dengan Malaysia, Singapura gitu loh. Padahal di hitam dan putihnya mungkin menang. Gitu. Ternyata blow up media yang terlalu besar juga itu menjadi masalah. Karena secara mentalitas pemain belum siap. Belum siap. Gitu. Ini yang juga sisi-sisi positif juga negatif. Mungkin di satu sisi media juga bisa menjadikan pemain ini menjadi lebih terangkat. Tapi sisi lain ada negatif. Ya harus proporsional sebenarnya. Proporsional. Dan yang lebih utama program pembinaan disiplin. Berjenjangnya harus jelas. Misalkan dari klub, usia dini, kemudian usia berapa, itu kan ada usia 9 U16, U17, terus bertahap. Nah, ini yang blueprintnya belum jelas. Setelah kita amati ya, karena kebetulan kita ada di dunia itu. Jadi ini yang perlu dibenahi secara umum. Bukan bicara sepak bola Banyumas. Tapi lebih ke global. Ya, contoh gini Banyumas. Di Banyumas itu ada sekitar 120 lebih lah. SSB ya. Sebenarnya untuk anak kecil. Ada kalau yang tercatat itu kalau nggak salah 120-an lebih lah yang tercatat. Itu belum yang mungkin masih kelas, karena hampir semua desa punya. Logikanya kalau desa di Kabupaten Banyumas 331. Kalau setiap desa punya, berarti kan dia punya pemain minimal 11. 300 kalikan. Logikanya kan. Harusnya Banyumas bagus dong. Bolanya. Gitu kan. Ini apa sih yang membuat kok macet lagi gitu kan gitu. Kembali lagi pembinaan yang enggak sinkron lah. Kurang sinkron. Jadi terputus. Ada gap di mana itu yang membuat pembinaan itu terputus. Nah, kalau ngomongin Banyumas, untuk di olahraga, pendapatnya Pak Timbul gimana? Banyumas ya tetap di Jawa Tengah, tetap menjadi sentrum ini juga ya olahraga ya.
dulu sebenarnya nggak cuma panjat tebing ya Banyumas, ada renang, atletik gitu loh. Ya. Cuma kembali lagi karena proses pembinaan sarana yang akhirnya terbengkelai, ya akhirnya ya manajemen tadi, masalah mismanajemen. Ya. Contoh renang semenjak Tirta Kembar dulu waktu itu bermasalah kan akhirnya Berefek. ya berefek juga. Atletik dulu stadion Unsut bagus, lama-lama rusak, berefek juga. Nah, tinggal panjat tebing ini. Kebetulan banyak disupport sama pemerintah. Jadi mungkin sarana prasarana dipenuhi. Tapi itu juga susah ya, mana telur mana ayam. Prestasi dulu atau sarana kan susah. Karena kadang-kadang ada yang nuntut, tuh kita mau prestasi kok sarana nggak ada, susah. Tapi bagi kami yang panjat tebing yang biasa, karena basicnya dulu adalah pecinta alam mungkin, jadi sudah terbiasa. Yang penting prestasi dulu. Jadi ada yang unik juga. Aris Susanti itu dulu atlet magang. Jadi yang di Platnas itu waktu tesnya di Jogja ini, Aris Susanti bukan atlet utama malah. Oh, ya. Okay. Dia magang atau istilahnya apa ya? Cadangan ya. Yang justru utama itu yang atlet Banyumas, namanya Santi Belianti. Salah satunya Jawa Tengah itu. Waktu itu ada 4 lah Jawa Tengah, tapi akhirnya yang keluar 2 kalau nggak salah. Justru Aris ini dia tadinya magang. Kemudian karena ada prestasi di Kejurnas dimasukkan. Dimasukkan. Karena dia punya semangat yang luar biasa, dia malah lebih ngejar. Gitu. Jadi posisinya waktu itu malah bukan atlet utama. Nah, saya coba ngobrol dengan manajemen waktu itu karena manajernya teman akrab kita juga, kepala pelatih dengan pelatih. Dan satu hal yang saya anggap bagus, Pelatnas panjat tebing waktu itu mereformasi banyak hal. Salah satunya program itu, disiplin, media semua. Dari situ akhirnya panjat tebing banyak melahirkan atlet-atlet gitu ya. Betul itu karena memang ada semangat untuk mau belajar, semangat untuk mau merubah diri gitu. Ya. Ya dari merekanya sendiri terpacu, di kepengurusannya juga otomatis medianya ikut membantu, mungkin saling terkait akhirnya ya Pak. Ya? Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, ini pakainya Proliga bola voli. Itu apa lagi nih Pak? Tadi nggak dibahas sama sekali ini. Tadinya saya mau pakai jaket sebenarnya biar ditutup aja, karena bukan Proliga merahnya dan sebagainya. Ya ini kebetulan kemarin kan Purwokerto jadi tuan rumah untuk Proliga berapa ini saya lupa malah. Putaran ya 20 jadi tuan rumah. Kebetulan saya suruh membantu teman-teman, boleh nyebut merek nanti? Boleh. Di sini bebas. Teman-teman Pertamina lah waktu itu minta tolong untuk membackup panitia besarnya sebenarnya itu awalnya. Ya waktu itu kita ya sama kecelakaan gitu, banyak masalah, biasa cuci piring kotor. Nah itu apa tuh? Cuci piring kotor itu loh. Ya kalau ada masalah mungkin saya baru dihubungi. Bagian bersih-bersihnya. Bersih piring dulu. Itu. Kalau udah bersih, tinggal siapa yang mau pakai gitu. Nggak memiliki Pak, malah di orang lain berarti kayak gitu Pak. Ya itu mungkin apa ya sudah jadi ini ya. Tapi itu karena semangat kita untuk seneng ya. Waktu itu juga ekspektasinya juga hanya untuk membantu. Teman butuh, oke, membantu semampu saya. Sampai akhirnya waktu itu Proliga ini dianggap sukses ya, karena penontonnya membludak, sampai kehabisan tiket, dan ini fenomenal karena tidak ada sejarahnya di Banyumas nonton voli sampai ngantri kayak beli sembako yang, iya kan? Harus antri Pak. Ya. Saya lihat waktu itu sampai tiket itu dibuka jam 11, jam 2 habis, dan itu masih orang antri sampai ya ratusan orang. Ya. Luar biasa waktu itu animo. Dan saya pikir, ya ini, olahraga harus seperti ini. Ya. Kembali saya coba flashback waktu Asian Games.
Oke. Mana, Pak? Saya waktu itu hadir di Palembang, di Jakabaring. Penyelenggara SEA Games menurutku terbaik lah. Jadi waktu masuk ke arena sudah di portal, demikian rupa kayak ke bandara. Oke. Kita nggak bisa bawa barang sekecil kayak gunting kuku nggak bisa. Rokok, korek, dan sebagainya. Sampai air kemasan pun harus mereknya kalau selain waktu itu selain Aqua nggak boleh. Oh, Karena official ininya Aqua. Oke. Waktu itu hari pertama, penonton yang ada di venue Panjat Tebing itu hanya kita-kita, para official. Oke. Official masing-masing negara dan masing-masing tim lah. Hari pertama ini pertandingan yang speed rekod itu. Ya. Kebetulan waktu itu kan masuk di medsos kan, di berita dan medsos, yang akhirnya Aris Susanti dapat emas. Oke. Hari pertama geger luar biasa, sampai wah ya saya saksi langsung sih ya, jadi saya merasa merinding waktu itu karena dulu ekspektasi semua lah. Ya. Hari pertama dapat emas, itu kan memacu semangat luar biasa ke Nular ya. nular yang pasti lain. ya. Lah, ternyata itu menular juga untuk masyarakat sekitar. Hari kedua itu penonton sold out, karena kan dibatasi venue itu. Masuk kalau nggak salah waktu itu harga tiket itu 150. Oke. Itu dibatasi dan itu sold out. Siang sudah sold out. Tadinya cuma Ya kita aja ya. Kita aja yang nonton, mungkin satu dua yang beli tiket ya. Oke. Tapi luar biasa, begitu ada medsos, kemudian kita menang, dapat emas, luar biasa. Iya. Luar biasanya, sampai kita berdatangi Pak Gub di sana, sampai Pak Gub yang bukan gubernur sana suruh mengalungkan medali, misalkan gitu loh. Iya. Ini sisi luar biasanya lah. Artinya partisipasi masyarakat sebenarnya sudah bagus. Dan penyelenggara itu bagus. Kenapa nggak dicontoh? Ya. Ini sisi penyelenggaraan loh ya, Ya. belum prestasi. Ya, oke. Itu. Jadi satu hal, sebagai tuan rumah yang bagus ya seperti itu. Ya. Bagaimana bisa timnya menang, penyelenggaraan sukses. Betul. Kayak gitu. Yang paling susah jenengan untuk mengatur, memanage yang mana menurut panjenengan? Ya, mengatur diri sendiri sebenarnya. Itu saya juga karena ngalamin. karena nggak, sebenarnya basicnya sama kok. Ya. Memanage kan gitu. Sama sebenarnya. Ya ada kelemahan, ada kekurangan. Ada satu di sana mungkin kesulitan ada. Tapi kesulitan itu tantangan sebenarnya. Kesulitan itu tantangan. Contoh misalkan bola. Waktu itu gini. Awal perdebatan soal masalah tim. Ini mau pakai lokal atau luar misalnya gitu. Oke. Waktu itu saya hanya berpikir sederhana, kacamata kita pernah jadi pelatih urusan olahraga. Saya berpikir sederhana gini. Di Banyumas banyak klub. Kenapa sih nyari 11 orang susah? Kan gitu. Problemnya di mana? Kan harus diurai dulu. Bukan masalah prestasi sekarang, tapi kan kita butuh kesinambungan. Ya. Kita kepengen bukan klubnya yang juara, tapi klub itu melahirkan talenta-talenta. Oke. Bukan instan tadi. Bukan mungkin ya? instan, bukan masalah klubnya langsung juara, enggak. Tapi pembinaan itu jalan sehingga talenta ada, sehingga setiap kali regenerasi ada. Nah waktu itu aku berpikir saudara gini, dicoba semua tim itu pakai lokal. Waktu itu memang geger. Saya dianggap nggak bisa Pak, ini bukan panjat tebing, bukan olahraga cabur lain. Ini sepak bola beda. Nah, cuma saya kasih pengertian begini. Itu memakai anggaran APBD. Oke. Misalkan itu. Anggaran itu besar, ratusan juta sampai miliar misalkan. Mereka digaji. Ya kan? Pemain, pelatih digaji. Kalau itu pakai pemain luar, mereka digaji, mereka secara ekonomi begitu dapat gaji itu akan dibelanjakan ke daerah masing-masing. Ya. Ya, satu itu. Pasti secara ekonomi duit berputarnya bukan di sini. Sekitarnya, ya. Karena begitu mereka dapat gaji pasti akan ke orang Pulang tua, ke ke sana. keluarga gitu loh.
Sehingga mungkin tidak dibelanjakan di sini. Satu itu. Yang kedua masalah prestasi. Tadi literasi yang kurang. Begitu kita pakai orang luar, ilmu ini dari pelatih, program sebagainya, ilmu ini akan dibawa mereka kembali ke daerah masing-masing. Ya. Terus misalnya kalah, kita kan sudah dapat kalah, ilmunya nggak dapat, Dibawa orang. ekonomi juga nggak bersitu, kan sudah berapa variabel yang harusnya bisa diukur Gitu, itu, ya. iya. Betul. Nah, kenapa sih nggak coba? Toh dengan duit banyak, duit sedikit, kalau pakai lokal kalah, kalau pakai luar juga kalah, kenapa nggak lokal aja? Ya. Duitnya juga lebih minim juga. Satu itu, yang kedua pembinaan kan jalan, Terus ilmunya jalan, ada proses pembinaan, dan satu hal akan memupuk rasa primordial. Ya. Di bola kan butuh itu kan, Ya. semangat primordial, Betul. semangat. Kalau nasionalis ya, Ya, kalau ini kan semangat bagaimana mendukung daerahnya dulu. Ya. Kalau mereka nggak punya hubungan yang kuat dengan pemain kan susah. Betul. Nah itu yang saya coba kesana dulu lah. Sama lah di Panjat Tebing juga dulu sama kayak gitu. Ada tarik-tarikan, si A suruh pindah sini suruh ini. Lama-lama ya itu akan capek juga. Capek akhirnya pemain juga yang sering pindah-pindah juga akan lama-lama capek. Ya. Prestasi nggak naik, pembinaan nggak jalan. Nah ini yang coba kita benahi lah di manajemen itu. Pemain lokal butuh pengalaman juga. Saya senang olahraga tuh balapan tuh Pak. VR46. Oh iya. Rose itu kan Iya. luar biasa kalau di MotoGP bagaimana dia membangun Brandnya. brand sekaligus atlet-atletnya kan luar biasa. Mungkin Indonesia juga bisa niru juga dari hal-hal seperti itu gitu ya. Ya olahraga harusnya sudah menjadi industri. Industri di luar wisata misalnya. Oke. Harus menjadi industri. Contoh kayak tadi saya bilang yang di Asian Games di Jakabaring. Itu semua pertandingan penuh. Akhirnya industri kan jalan di sana. Masyarakat punya tontonan bagus, kemudian prestasi ada. Ini kan sebuah timbal balik yang Mereka bangga bangga. Walaupun mungkin nggak semua cabur dapat emas misalkan. Ya. Tapi karena ada salah satu sudah mendahului untuk dapat emas, kebanggaan itu meluas. Gitu. Sehingga semua venue itu penuh. Semua venue penuh lah. Ini yang harus dicontoh lah semua. Bahwa olahraga jadi industri. Nggak bola, nggak panjat tebing. Contoh ya, saya punya atlet panjat tebing Banyumas. Ada sekitar 10-an mungkin ya. Yang mereka itu sudah mandiri. Mereka itu hidup dari lomba per lomba. Mereka mandiri total. Nggak sudah pisah dari orang tua. Artinya untuk keuangan. Ya. Bahkan mereka sudah bisa beli rumah, bikin rumah, beli mobil, investasi. Dari hasil lomba itu. Lomba bonus, misalnya multi event Powerpro, PON kan dapat bonus besar. Ya. Contoh Kemarin Powerpro 2013 ini ada salah satu atlet yang dapat 7 emas misalkan. Itu kalikan sekitar 30-40 lah, juta. Nah, industri ini harus dikelola. Contoh kayak tadi kan dia bagaimana Rossi sekarang kalah. Ya. Tapi kan nggak mau brand itu hilang namanya. Ya. Karena untuk menarik minat. Betul. Rossi harus ada di sana. Ya. Karena nanti penonton akan kecewa kalau kan gitu. Ya. Ini industri, itu harus dicontoh. Ya. Jadi memang harus ada brand yang harus di semua lah, di semua olahraga sama. Makanya kalau nggak coba dibenahi, ya teman-teman cabur di olahraga di Indonesia akan semakin terpuruk. Ya. Bahkan saya kalau belanja di salah satu platform marketplace itu sudah mulai ada tuh Pak. Klub-klub sepak bola yang jualan merchandise kan sudah mulai gitu. Ya, salah satu itu kan salah satu untuk bagaimana bisnis itu jalan. Iya, betul. Saya di samping souvenir ya kan, tiket
terus sponsor untuk menghidupi klub. Gitu loh. Salah satunya ya itu memang. Ini industri harus dikelola minat betul. Jadi tidak ada istilah, wah saya ngurus olahraga harus tombok. Bukan itu. Konteksnya bukan ke sana. Kalau untuk olahraga prestasi ya harus profesional. Bukan masalah tombok, urut-urut, bukan. Profesional. Dari mulai musik, tebing, volley. Apakah nggak pengen berprestasi juga di karir perpolitikan, misalkan Pak? Justru keliru ya. Itu malah kebalik. Oke. Justru dulu saya pernah nyalek. Oh pernah? Pernah 2008. Saya nyalek tapi nggak jadi. Oh, oke. Nggak jadi. Saya terjun di partai itu 2006-an lah. 2006. 2006. Terjun di partai, 2008 coba nyalek. Ya, alhamdulillah tidak jadi. Alhamdulillah mungkin ya. Malah disyukuri ya Pak? Ya, syukuri mungkin. Nah, itu yang kemudian, cuma sekarang pun saya nggak mau lagi udah. Karena ya, tetap tapi di politik itu ya seninya luar biasa. Sehingga sampai sekarang pun masih. Jadi kalau tadi ada istilah terjun di politik, malah saya terjun duluan. Oke. Sudah, jadi makanya tadi saya bilang, apa ya, bukan multi talent ya, semua sudah saya masuki, termasuk politik sudah. Ya dari mulai berjalannya kuliah juga sudah berpolitik, dari Unwiku ke lari ke Unsut tidak membawa banyak bendera, Ya, nongkrong-nongkrongan. Saya orang yang politik biasa kecil. di satu ruang kecil aja. Mungkin saya harus, kalau sudah saya butuh tantangan mungkin kayak gitu. Saya pindah ke sana untuk mencoba sebuah tantangan baru. Sebenarnya itu aja. Sederhananya lah. Ya gitu teman-teman. Banyak yang bisa diambil dari seorang Pak Timbul. Perbincangan kita dengan Pak Timbul hari ini kita cukupkan dulu teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.